ada kisah yang tidak banyak diungkap. Saya punya adik kelas, dia mengasuh pesantren Quran. Itu Masya Allah. Jadi ada dua kejadian yang sangat berkesan. Setelah kejadian itu, kita koordinasi, kita coba perbaiki pelan-pelan, kita support di sana. Terus dia datang ke Bekasi. Dia cerita malam hari, Bang, dia panggil saya abang. Oh, saya tunduk. Beberapa kali saya diam, kadang sendirian. Setelah dia pergi, saya tetes air mata. Jadi gua ada dua kejadian yang sangat luar biasa. Yang pertama, jadi ada satu santriwati yang dia itu terhimpit sama bangunan besar. Tuh kakinya nggak bisa keluar. Dia selamat dulu teman-teman yang lain. Dia suruh yang lain dulu. Kan dievakuasi, ada alat berat diambil, dia minta temannya dulu. Nah, cuma satu yang paling luar biasa. Begitu kemudian alat berat itu mulai agak kesulitan mengangkat beban yang punya dia itu, kata yang perempuan ini, tolong nggak apa-apa, yang penting mushaf saya selamatkan dulu. Begitu mushafnya sudah diselamatkan, disimpan, nunggu waktu lagi, cari alat yang paling kuat lagi. Begitu alat kembali ke situ mau diangkat, perempuannya sudah meninggal dunia. Tapi pakaiannya utuh. Semua menangis. Jadi dia tuh masih sayang dengan mushaf. Jadi ujung hidupnya masih minta kepada teman-temannya, selamatkan mushaf saya. Jangan sampai kena kotoran dan sebagainya. Perhatikan bagaimana Allah memuliakan Al-Quran. Dia wafat. Tapi yang dahsyat, sekelompok anak-anak yang masih belajar mengaji, menghafal Quran, tiba kemudian sedang di toilet, di kamar mandi, ya dalam keadaan berwudu, dia lepas jilbabnya. Ada yang bercadar, dia lepas cadarnya, dia berwudu. Tiba-tiba terjadi gempa. Saat terjadi itu semua keluar. Mereka dikatakan, cepat keluar, cepat, gak usah pakai kerudung lagi, nggak ada waktu, cepat keluar. Satu orang mengatakan, wafat itu sudah pasti. Tapi kerudung ini saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia balik kenakan kerudungnya, dia pakai jilbabnya. Lalu apa yang terjadi? Begitu dia kenakan jilbabnya, ajalnya sudah tiba, sudah teratur dengan baik. Ya maaf, gempa ada atau enggak, meninggal itu pasti. Tapi Allah berikan pesan kepada kita bagaimana seorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pertahankan kerudungnya. Begitu dia kenakan kerudung, dia tertimpa bangunannya, dia wafat pada saat itu. Dengan tertimpa itu dan wafatnya mulia. Saat ditemukan jasadnya, tahu apa yang terjadi? Ditemukan jasadnya masih tertutup lengkap, tak terbuka, tak tersingkap sedikit pun dari auratnya. Bayangkan, tak tersingkap sedikit pun dari auratnya. Padahal orang kan gali, Bu. Namanya orang ketimpa kan digali-gali, gali, mungkin sebagian kebuka. Ini ketutup resmi, semua penuh itu. Bagian atas sampai dengan bawahnya. Dia Anda bayangkan perempuan berhijab sempurna ketika dia niatkan karena Allah. Dalam saat wafatnya pun dijaga oleh Allah, nggak ada tersentuh auratnya sedikit pun. Coba bayangkan. Kadang-kadang kan ada orang yang jaga-jaga auratnya saat hidup, begitu wafat tersingkap. Ini luar biasa. Ada satu sahabat Nabi yang beliau itu luar biasa. Ya kalau berperang itu dahsyat. Sampai orang musyrik itu pengen memenggal kepalanya. Sampai diberikan taruhan. Ada seorang mengatakan, kalau Anda bisa memisahkan kepala dengan badannya setelah dia dibunuh, tolong bawa kepada kami, pisahkan. Terdengar kemudian kata-kata itu kepada sahabat yang mulia tadi, maka dia berdoa kepada Allah. Kata sahabat ini, ya Allah, jikalau aku ditakdirkan syahid, mohon jangan biarkan orang-orang kafir bisa menyentuh jasadku. Maka kepada Allah tiba-tiba kemudian syahid, gak ada yang tahu. Kalau itu tadi pemuda yang dicari, sahabat yang dicari. Begitu kemudian tersebar berita, dia orang yang dicari, bayangkan, lihat baik-baik. Dikirim kemudian orang-orang berebut untuk mengambil jasadnya, ingin memotong kepalanya. Tapi apa yang terjadi? Perhatikan, bagaimana orang yang sangat komitmen terhadap janji Allah. Begitu bermohon, Allah kabulkan. Saat kemudian akan diambil jasadnya, Allah kirimkan tentara berupa lebah, datang tawon. Gak ada yang berani mendekat. Kata satu orang yang lain, tunggu aja sampai lebah kembali kepada sarangnya, kita ambil kemudian jasadnya. Apa yang terjadi? Allah turunkan tentara yang kedua, hujan. Hujan datang, banjir dahsyat, terbawa jasadnya. Dan sejak saat itu, ketika terbawa jasadnya, mereka tidak pernah menemukan di mana jasadnya berada. Tidak pernah tersentuh, bahkan sampai orang kafir sedikit. Kejadian serupa terjadi lagi. Anda masih ingat waktu kejadian yang tsunami, teman-teman? Yang ada festival itu kan di pinggir pantai. Tsunami-nya kan bukan cuma di situ kan? Naik sampai ke atas ya kan? Setelah itu ada gempa. Maaf, tidak banyak orang tahu. Itu bukan sekedar menghancurkan orang di pinggiran pantai, tapi datang juga ke beberapa tempat untuk memberikan ibrah. Kalau yang sedang bermaksiat selesai sudah. Ya,
Selesai sudah. Makanya saya sering katakan hati-hati, jangan sampai terpikir berbuat maksiat. Kalau ibu sedang terpikir berbuat maksiat, bayangkan seketika wafat, Bu.